Salam bagi kita semua, kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah pagi ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Sulfana A. Nusi Ehanusa. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaklah sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih. Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos pelayanan Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Selagi ada nafas
Bapak Ibu Saudara, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita hari ini berdasarkan Kitab Rut pasal 1 ayat 8b mengatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Demikian nats pembimbing saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-mu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh, menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami menjadi lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak huluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan, yang Maha Pengasih. Kita yang bisa Kristus.
Dengan permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Dengarkanlah ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9, Daniel 9 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Saudara, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikianlah perintah hidup baru hari ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh vokal grup Family Voice. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini
Bapak Ibu, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ketika kami memahami kasih setia Tuhan yang terjadi di hidup kami bersyukur dan berterima kasih karena hidup kami ini boleh berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak melepaskan kami di kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh berlangsung. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan dan berdoa, dan kami saatnya mau membaca mendengarkan firman-Mu. Engkau sangat tinggi. Kami tidak mampu memahami pikiran dan kehendak Tuhan. Tetapi biarlah ketika kami tertunduk di hadapan-Mu, mengangkat hati, Tuhan mau berbicara kepada kami. Lewat pembacaan pemberitaan firman-Mu, Engkau berkenan memberikan kami kehidupan untuk menjadi saksi di setiap saat hidup yang kami jalani hari lepas hari. Hamba-Mu Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Mulut, bibir, hati, pikiran hamba, lidah hamba boleh berbicara, melakukan semua kehendak Tuhan. Hadirlah di setiap kehidupan kami saat ini, kuasai diri kami masing-masing, dan Tuhan, kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan mengerjakannya setiap hari dengan penuh tanggung jawab. Tempat di mana kami ada, Tuhan kuduskan, sucikan. Kami mau bersatu dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah berdiri bersama untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke tanah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah,
pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang peneliti universitas ingin meneliti, melihat, dan juga mau cari tahu siapa yang bertahan hidup. Nah, dia mencoba membuat 2 buah tabung, dan di dalam tabung itu diisi masing-masing seekor tikus. Tabung yang pertama ditutup rapat, tabung yang kedua dibuatlah celah sedikit saja. Lalu dalam waktu 5 jam ke depan, tabung itu dibuka. Ternyata tabung yang ditutup rapat itu, tikusnya sudah lemas, tidak ada lagi kekuatan dan tidak berdaya. Di tabung yang kedua, tikus itu masih bergerak dengan lincah. Kenapa? Karena dia masih melihat ada cahaya yang masuk ke dalam tubuh lewat celah kecil itu. Ada harapan tikus itu untuk kehidupan ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang harapan yang menumbuhkan kasih, dikatakan oleh pembacaan firman Tuhan kita bersama tadi bahwa setelah Elimelek, Mahlon, dan Kilion, suami Naomi dan kedua anaknya meninggal di daerah Moab, tempat mereka
berdiam selama 10 tahun itu, Naomi ini merasa bahwa Allah itu marah dengan dia, mengambil suami sekaligus kedua orang anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya itu juga sudah menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Lalu Naomi tidak mau tinggal di daerah Moab, karena daerah itu sekalipun sudah 10 tahun ia tinggal di sana, hatinya masih merasa bahwa dia adalah warga Bethlehem dan dia harus kembali ke kampungnya lagi. Dia masih sangat terasa asing, apalagi sudah ditinggal pergi oleh suami dan kedua anaknya. Lalu mengambil keputusan untuk kembali lagi ke tanah kelahirannya, Bethlehem di Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika dia mau berangkat pergi pulang ke Bethlehem, ternyata kedua orang anak mantunya juga ingin menyertainya, ingin pergi dan tinggal bersama dengannya di Bethlehem. Karena kesetiaan mereka dan karena cinta kasih yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis yang dirasakan ketika suami-suami mereka masih ada. Dan mereka melihat bagaimana kesetiaan Naomi yang terus mau menyembah Tuhan, sekalipun berada di daerah Moab, daerah yang tidak mengenal Tuhan. Dia menjalankan kewajiban imannya, dia menyembah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan, dan itu dilakukan oleh kedua orang mantunya. Dan ketika ada keinginan untuk kembali lagi ke Bethlehem, dia mau jalani hidup lebih baik lagi di sana, di tengah-tengah sanak keluarganya setelah berada 10 tahun lamanya di Moab. Dia disertai kedua menantunya. Mereka mau belajar dari sikap Naomi, bahwa sekalipun ditinggal oleh suami-suami, masih ada harapan yang bisa menumbuhkan cinta kasih di antara mereka, tidak saling melupakan, tetapi saling mengingat terus dengan hidup dan berjalan bersama melewati panjangnya perjalanan pergumulan hidup, melewati banyaknya persoalan masalah hidup yang bisa dilalui bersama dengan Tuhan Allah yang disembah setiap saat, yang ditinggikan, dimuliakan setiap saat di kehidupan mereka. Perjalanan menuju ke Bethlehem itu adalah perjalanan yang penuh dengan kekuatan Allah, perjalanan yang penuh dengan sukacita. Dan berkali-kali Naomi mengatakan kepada para menantunya untuk kembalilah ke daerahmu, di mana ayah, ibumu, saudaramu, sanak keluargamu ada. Berkali-kali itu dia meminta, tetapi mereka tetap pada pendirian untuk mengikuti Naomi. Karena kesetiaan, karena cinta kasih, mereka melihat bahwa di daerah Naomi sana ada harapan hidup yang besar, yang tidak harus lagi berada di dalam masalah, di dalam persoalan
persoalan di dalam kelaparan. Mereka melihat bahwa di sana ada kehidupan. Dan Naomi mau supaya mereka bisa menikmati hidup di Bethlehem. Tapi tidak sebagai orang tua, Naomi juga mengerti bahwa anak-anak mantunya ini juga pasti punya cinta dan kasih terhadap keluarga. Dihimbau sekali lagi untuk pulang ke keluarga. Dan Orpa mengambil keputusan untuk meninggalkan Naomi, meninggalkan Allah Naomi, kembali lagi dalam Allah yang ia sembah. Kembali lagi kepada ilah-ilah yang ia sembah bersama keluarganya di daerah Moab. Rut dan Naomi tetap berjalan dengan harapan bahwa hidup itu akan lebih baik di daerah Bethlehem dengan penyertaan tuntunan Allah. Dan Allah memberkati hidup mereka. Allah memberkati kehidupan Rut yang tetap setia kepada Naomi. Allah memberkati Rut yang tetap setia kepada Allah. Yang mau mengatakan Allah Naomi adalah juga Allahnya. Yang mau mengatakan bangsa Naomi adalah juga bangsanya. Artinya ada keterikatan batin di dalam perjalanan hidup. Keterikatan hubungan kekeluargaan yang tidak ingin saling terpisah. Yang mau menyampaikan bahwa Allah hidup di dalam kehidupan Naomi dan juga di dalam kehidupan Bethlehem, di mana tempat tujuan mereka untuk hidup selamanya di sana. Harapan itu terus berjalan dengan kekuatan kemampuan untuk melewati demikian banyaknya persoalan masalah, melewati demikian banyaknya pergumulan. Harapan mereka kepada Allah terus bertumbuh di dalam cinta kasih yang mau dipraktekkan di kehidupan bersama, menjadi berkat untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan juga saling menasehati. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pandemi COVID-19 masih menguasai kehidupan dunia. Manusia seolah-olah kehilangan harapan dan berada di dalam ketidakmampuan yang membuatnya tidak kuat kembali menjalani hidup karena kehilangan harapan itu. Tetapi sebenarnya yang mau dikatakan lebih pasti bahwa ketika ada ketaatan, ada kesetiaan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau menjalani hidup, mengembangkan sikap yang penuh taat setia kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah akan meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya terus berada di dalam kondisi kehidupan yang serba menakutkan dan kehilangan harapan itu. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga dan melaksanakan janjinya mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita, untuk supaya kita kembali memahami bahwa hidup ini akan berjalan dengan baik sebagaimana yang Dia inginkan ketika harapan itu tidak pudar. Tetaplah berjalan dengan harapan yang pasti bahwa Dia sanggup membuat hidup ini menjadi baik. Dia sanggup membuat hidup ini menjadi lebih kuat dalam mengatasi kemelut kehidupan dunia sekarang ini. Jangan tinggalkan Allah, jangan sangkali Kristus karena kondisi dunia sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara semua mau diingatkan lewat pandemi COVID untuk kembali ke jalan yang benar dan tetap berharap kepada Tuhan.
Masa depan masih ada harapan untuk kita jalani ketika kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau hidup lagi di masa yang akan datang, kalau kita mau menikmati masa depan itu, maka berjalanlah dengan kasih Allah. Tumbuhkan harapan itu setiap saat dalam sikap, dalam tutur kata, dan dalam pikiran, perasaan yang benar terhadap Tuhan di kehidupan sesama kita. Allah baik, dan kebaikannya tidak saja untuk masa depan, tetapi dari dulu ketika kita hidup di dalam dosa, lumpur dosa itu terus melekat di dalam hidup kita. Allah baik, mengampuni dan kembali membersihkan untuk menjadi hidup yang lebih baik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia kepadanya. Mari jalani hidup dengan tetap melihat Allah, bahwa Dia bekerja di dunia sekarang ini untuk memberikan harapan masa depan yang baru bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri bersama dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih untuk harapan yang baru setiap hari di hidup kami, ya Tuhan Allah. Engkau menumbuhkan harapan itu untuk kami menikmati cinta kasih-Mu. Hidup kami berjalan lagi
di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, tetap kuat di dalam Tuhan, dan mau melanjutkan karya-karya Tuhan di hidup kami di dunia ini di mana kami ada. Berkati, urapi, kuasai kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami mampu memperlihatkan identitas diri kami yang sebenarnya. Allah, Engkau sangat peduli bagi kami. Kami juga mau peduli untuk sesama kami, menolong dan mendoakan mereka. Engkau memberkati semua gereja-Mu, biar mereka juga mampu memberikan kekuatan motivasi bagi setiap umat yang berada di dalam kecemasan kekhawatiran hidup. Gereja-Mu menumbuh kembangkan iman percaya umat-Mu ketika persekutuan itu boleh berlanjut. Engkau juga selalu ada memberkati dan menguatkan, memampukan GPIB. Berkati fungsionaris Majelis Sinode, berkati kerja dan layan mereka, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Mupol Sulsel Bara, semua program yang telah diputuskan bersama dijalankan dengan baik dan benar. GPIB Mangamasyang pun Tuhan berkati. Ada begitu banyak umat-Mu di dalam persekutuan jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan, ketidakberdayaan karena kondisi ini. Bapa, Engkau jadi jaminan kehidupan semua umat-Mu. Engkau yang bisa mengeluarkan umat-Mu dari ketertekanan hidup di dunia sekarang ini. Mereka tetap beriman, mereka tetap kuat dan mampu menjalani kembali hidup ini, dan mereka tetap taat terhadap semua peraturan yang dikeluarkan demi kesehatan mereka. Bapa di surga, Engkau berkati pemerintah Indonesia, biar mereka senantiasa bekerja bersama memberikan solusi yang terbaik untuk kesehatan masyarakat Indonesia. GPIB Mangamasyang yang selalu mau memuji memuliakan nama Tuhan, yang tetap taat setia dalam peribadahan mereka, sekalipun itu harus dilakukan di rumah-rumah tangga mereka. Tuhan, Engkau ada di sana, dan Engkau yang mampu menjawab setiap permohonan mereka. Kuatkan, sehatkan jasmani mereka. Buatlah supaya imun tubuh mereka semakin hari semakin bertambah kuat melawan setiap virus, bakteri, dan sakit penyakit yang menyerang. Semuanya terkalahkan karena tubuh jasmani mereka sudah diberkati Tuhan. Ibadah ini menambah sukacita, kekuatan untuk kembali berpengharapan kepada Tuhan yang selalu mau menyertai, melindungi, dan menguatkan semua kami. Mereka sangat bersyukur karena ketambahan usia di dalam perjalanan hidup, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Berkatilah sukacita mereka, sehingga semakin memantapkan perjalanan hidup ke depan dengan tetap percaya kepada Tuhan. Yang berbahagia karena sukses dalam pendidikan, pekerjaan dan usaha, rumah tangga sejahtera. Tuhan jadikan mereka sebagai alat-Mu untuk membagikan kebahagiaan itu, supaya sehingga orang-orang di sekitar mereka pun menikmati kebahagiaan itu. Yang masih bergumul dengan
kehidupan yang kehilangan pekerjaan, kehilangan seorang anggota keluarga, yang rumah tangga mengalami goncangan, yang gagal dalam usaha dan pekerjaan juga hilang dari hidup mereka. Bapa di sorga, Engkau kuatkan dan mampukan mereka untuk mengerti bahwa Tuhan selalu bekerja untuk yang terbaik dari hidup mereka di masa yang akan datang. Harapan mereka tidak lemah dan tidak hilang karena beban pergumulan itu. Engkau pasti menggantikan duka cita menjadi sukacita, kegagalan menjadi kesuksesan. Terima kasih Bapa di sorga untuk Pendeta Jeff Talisi bersama istri yang sudah ada di Makassar ini, dan juga kedua anak terkasih yang masih di Jogja. Tuhan berkati. Hamba-Mu juga beberapa waktu yang lalu berada di dalam kelemahan dan terus masih berproses untuk kesehatan yang terbaik. Tuhan berikan sehingga ia bisa menikmati pelayanan, ia bisa menikmati hidup di dalam keluarga dan memperlihatkan sikap yang patuh setia kepada Tuhan dengan apapun yang ia hadapi. Terima kasih untuk penatua diaken, terima kasih untuk pelkat, terima kasih untuk karyawan kantor koster, tenaga keamanan dan juga sopir yang setia melayani. Terima kasih ibadah ini boleh berlangsung dengan pemandu lagu dan organis, dengan vokal grup dan solois, dengan majelis sektor 5 dan video streaming, operator video streaming yang senantiasa bekerja, memberikan waktu, tenaga, pikiran melayani Tuhan, memberikan segala yang baik di hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa berkati hidup dan kehidupan mereka, bahwa apa yang mereka lakukan hari ini semakin diberkati Tuhan di kehidupan yang akan datang, sehingga mereka tulus memberikan hidup, mereka tulus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Hidup mereka berjalan melayani Tuhan sampai kapanpun. Ya Tuhan, kami mau pertaruhkan hidup dan kehidupan kami hari ini. Kami tahu dengan Tuhan kami bisa kuat, dengan Tuhan kami mampu menghadapi situasi kondisi pandemi COVID ini. Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Diaken Frido Parihala, disampaikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
tangan Tuhan dengan kerendahan. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati, anugerahkah murka-Mu Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, doaku kehadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati, anugerahkah murka-Mu Tuhan, jawablah aku ya Tuhan. Ampunilah dosaku, doaku kehadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu pun bersinar di hatiku dan abadi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mohon perhatian untuk penyampaian warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan Firman Pendeta Nyonya Sulfana Anusi Hehanusa, Paduan Suara Vokal Grup Family Voice, dan solois Bapak Fridolin Parihala. Pemandu lagu Saudara Joni Lepa dan Saudari Nanda Sebayang. Organis Bapak Middleton Metekohi. Operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Ibadah Pelkat, ibadah keluarga dan Pelkat. Ibadah rumah tangga, ibadah hari Minggu pelayanan anak, ibadah hari Minggu persekutuan taruna, dan ibadah Pelkat Gerakan Pemuda tetap berlangsung di rumah masing-masing. Persembahan jemaat yang akan diberikan dapat disampaikan melalui 1. Majelis jemaat di sektor Bapak, Ibu, Saudara-saudari masing-masing. 2. Diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mulai hari Selasa sampai dengan Jumat pada jam 8 sampai 12 WITA. 3. Transfer rekening Bank Mandiri 1520010106058 atas nama GPIB Mangamaseang atau menggunakan aplikasi OVO Premium dengan mencantumkan nama keluarga, tanggal, dan jenis persembahan. Berita duka. Telah dimuliakan Tuhan, Ibu Miss Novelita Ntoi Tampake dalam usia 49 tahun, adik kandung dari Penatua Freddy A. Tampake, Sektor Pelayanan 3 pada hari Minggu 14 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Senin 15 Juni 2020 di Betlehem Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberi penghiburan bagi segenap keluarga yang berduka. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah ini bersama. Karena itu, bawalah damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu